Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillah kembali hadir untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Program spesial persembahan kami untukmu perempuan hadir hingga pukul 13 nanti. Dan di studio kali ini kami masih bersama dengan Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Nyai Ahlis Fauzia. Nanti keluarga Fas kita akan melanjutkan kajian kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah edisi hari Jumat lalu. Untuk Anda keluarga Fas seperti biasa yang ingin bergabung, Anda bisa memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 314330 ataupun bisa juga via WhatsApp di 081578709640. Keluarga Fas yang mau bergabung, bertanya nanti via media sosial kita boleh. Anda bisa via DM Instagram @fastfmmagelang. Dan untuk yang ingin menikmati live streaming kami, silahkan Anda bisa klik radiofastfm.com atau gunakan aplikasi suara SVIRA dan noise.id. Langsung aja nih ya keluarga Fast, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin sehat. lebih dekat lagi sama mic nih biar kedengaran suaranya. Alhamdulillah sehat. Dan kita masih melanjutkan kajian kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah edisi Jumat yang lalu ya. Iya, betul. Dan kebetulan ini babnya kok pas banget jelang bulan suci Ramadan kayaknya ini Bu. Iya, betul sekali. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban, bahkan lebih ya. Ramadan sudah di penghujung mata, di depan mata. Di depan mata, ya bukan di ujung mata, di depan mata. Dan tentunya ini nanti bisa menjadi satu bekal buat kita. Ya, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati, mental juga. Ya, apa sih yang harus kita persiapkan? Ya, bahwa kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, satu bulan dari bulan yang diberikan oleh Allah, ya, waktu yang diberikan oleh Allah. Ibaratnya kita akan menghadapi bazar amal, Masya Allah. Obral. Nanti di bulan Ramadan Allah itu memberikan banyak fasilitas, banyak kemudahan. Kita mau panen amal, ya, itu saatnya. Tergantung bagaimana, apakah kita siap. Benar. Iya, betul. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan. Mungkin sebelum kita masuk kepada kajian bab kitab, kita sedikit mengulas apa sih keutamaan bulan Ramadan itu. Yang pertama, jelas puasa itu merupakan puasa Ramadan. Ini bagian dari salah satu rukun Islam. Kemudian yang kedua, keutamaannya adalah amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini dapat menghapus semua dosa-dosa kita dalam satu tahun. Ibaratnya kalau pakaian itu pencucinya adalah sabun, nah pencuci dosa itu adalah puasa kita di bulan Ramadan nanti. Man shoma Ramadan, man shoma imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan pahala, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan memberikan jaminan dihapuskannya dosa-dosa kita yang sudah lalu. Kemudian keutamaannya lagi, bisa menjadi wasilah atau asbab seseorang hamba itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian selanjutnya tentu doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini, insya Allah ini janjinya Allah, ini akan dikabulkan. Ya. Kemudian yang terakhir, pahala yang dilakukan atau amal yang dilakukan pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ibu-ibu itu senang ada bazar obral gitu ya. Nah,
bagaimana, apa kita bahagia, senang dengan datangnya Ramadan? Harus sih ya, karena itu tadi keutamaannya. banyak banget begitu. ya Iya. keuntungan. Jadi diskonnya tuh yang kita kerjakan tuh ringan, tapi pahalanya Masya Allah iya. berlipat-lipat ya Bu. Iya, betul. Asal diniati karena Allah ya Bu. Iya betul tadi, imanan wahtisaban itu. Oke, baik. Ya, keluarga Fas, seperti yang tadi Reni ingatkan ya, bahwa Anda bisa bergabung nanti lewat 314330 ataupun via WhatsApp di 081578709640. Dan setelah ini ya keluarga Fas, kita akan simak kajian Kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah bersama Ibu Nyai Ahlis Fauzia selaku koordinator bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Monggo Ibu Ahlis, kita Terima mulai. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk kepada permasalahan yang keempat dari kajian Kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang tarawih ya. Ini sepertinya tadi pas sekali tema yang kita bahas, karena memang kelanjutan dari kitab ini adalah bab tarawih ya. In kana huna khilafun fahuwa aidan mimma yanbaghi adamu tabadul inkari bisya'nihi. Artinya adalah bahwa permasalahan sholat tarawih ini memang di dalam masyarakat kita ya itu banyak sekali khilaf atau perbedaan pendapat ya, terutama tentang jumlah rakaatnya, bilangan rakaatnya. Tetapi disampaikan di sini mimma yanbaghi adamu tabadul inkari bisya'nihi, artinya tidak perlu diperdebatkan karena semua sudah memiliki hujjah atau dasar hukum yang jelas. Wahya indana nahnu syafi'iyah, bagi para ulama ya, bagi para ulama syafi'iyah ya, bal wa fi mazhabi ahli sunnati wal jamaati 20 rakaatan ya, menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah bahwa sholat tarawih ini jumlah rakaatnya adalah 20. Wahya sunnatu ainin muakkadatun lirrijali wan nisa'i indal hanafiyati wasyafi'iyati wal hanabilati wal malikiyati. Sholat tarawih ini, kita ke hukumnya sholat tarawih dulu ya. Ini hukumnya adalah sunnah ain muakkadah. Artinya apa? Sunnah ain muakkadah itu sunnah yang sangat dikokohkan. Sunnah ain itu artinya ketika yang lain sudah melakukan jamaah, melakukan sholat tarawih ini, maka orang lain pun juga masih memiliki apa ya, kesunatan untuk melakukannya. Beda dengan sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah berarti ketika ada sekelompok orang yang sudah melaksanakan, maka yang lain tidak mendapatkan kesunahan. Tetapi kalau hukum dari sholat tarawih ini adalah sunnah ain muakkadah, dan ini sunnah yang istilahnya disangatkan atau sangat dikokohkan begitu. Bagi laki-laki, perempuan, ini menurut Imam Hanafi, menurut madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali dan madhab Maliki. Artinya bahwa semua bersepakat bahwa hukum dari sholat tarawih ini adalah sunnah ain muakkadah. Wa tusannu fiha al jama'atu ainan 'inda Syafi'iyati wal Hanabilati, dan disunnahkan dalam sholat tarawih ini dilakukan secara berjamaah. Ainan ini menjadi sunnah ain, seperti tadi saya katakan sunnah ain itu apa? Ini menurut madhab Syafi'iyah, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Al-Malikiyatu qalu al-jama'atu fiha mandubatun. Menurut madhab Maliki, sholat tarawih dilaksanakan secara jamaah ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Sementara menurut madhab Hanafi wal Hanafiyatu qalu al jama'atu fiha sunnatu kifayatin li ahlil hayyi,
Ini menurut mazhab Hanafi bahwa melakukan sholat tarawih berjamaah ini adalah sunnah kifayah li ahlil hayyi bagi penduduk kampung, falau qama ba'duhum saqatat talabu 'anil baqin. Senajan atau walaupun sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain telah gugur kesunahannya. Ya. Wa qad asbata sunniyataha al-a'immatu bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para imam menetapkan kesunahan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Syaikhani annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim ini meriwayatkan kharaja min jawfil laili annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kharaja min jawfil laili, keluar pada tengah malam, min Ramadana, pada saat bulan Ramadan, wahia salasun mutafarriqatun lailatus salisi wal khamisi wasabi'i wal 20. Artinya seperti ini. Jadi keterangan pada hadis ini, Rasulullah suatu ketika keluar pada tengah malam pada bulan Ramadan, ini salasun mutafarriqatun, pada malam yang terpisah. Dikatakan malam 23, kemudian malam 25 dan malam 27. Wa shalla fil masjidi wa shallan nasu bi sholatihi fiha, Rasulullah keluar kemudian sholat di masjid, dan pada saat itu wasollan nasu bi sholatihi fiha, itu artinya banyak orang-orang yang mengikuti Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Wa kana yusalli bihim samana raka'atin, kemudian Rasulullah sholat tarawih ini samana raka'atin, 8 rakaat. Bentar, jangan dipotong. Pemahaman jangan berhenti sampai di sini. Benar. Ya. Kita harus melanjutkan. Ai bi arba'i taslimatin kama sayati, yaitu 8 rakaat, 4 salaman sebagaimana nanti yang akan kita sebutkan. Wa yukallimuna baqiyaha fi buyutihim, kemudian Rasulullah menyempurnakan selebihnya fi buyutihim, di rumahnya Rasulullah. Ay hatta tatimma 20 raka'atan lima ya'ti, sehingga menyempurnakan menjadi 20 rakaat. Fakana yusma'u lahum azizun ka azizin nahli, maka terdengar suara oleh mereka para sahabat itu azizun ka azizin nahli, itu suara mendengung seperti halnya suara berisik lebah begitu. Wa min hadza yatabayyanu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanna lahumut tarawiha wal jama'ata fiha. Dari ini telah jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mensunnahkan tarawih dan melakukannya dengan jamaah. Walakinnahu lam yusalli bihim 20 rak'atan kama jaru alaihi al-amalu min ahdi sahabati wa man ba'dahum ilal an. Dan tidak sholat 20 rakaat sebagaimana amalan yang telah dilaksanakan para sahabat dan orang-orang sudah mereka, dan itu dilakukan sampai sekarang. Walam yakhruj sallallahu alaihi wasallam ilaihim khasyata an tufradu alaihim kama surriha bihi fi ba'di riwayat. Artinya setelah walam yakhruj sallallahu alaihi wasallam ilaihim itu, Rasulullah tidak keluar menemui kepada para sahabat, sehingga dikhawatirkan khasyata an tufradu alaihim kama surriha bihi fi ba'di riwayat. Artinya khawatir ini menganggap, sehingga sahabat nanti menganggap bahwa salat tarawih ini menjadi fardu. Begitu. Oke. Kita lanjutkan. Ziyadatun minal faqir, tambahan dari al-faqir Syekh Subhi Masyudi, waruda'an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan penguat hadis ya.
annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fi ramadhana wa shalla fil masjidi fa shallan nasu bi sholatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tengah malam pada bulan Ramadan ini sholat di masjid, fa shallan nasu bi sholatihi, kemudian orang-orang juga ikut sholat, mengikuti sholatnya Rasulullah. Fa asbahu yatahaddatsuna bidzalik, kemudian orang-orang itu pada keesokan harinya yatahaddatsuna bidzalik, menceritakan hal tersebut kepada orang-orang. Wa kathuran nasu fil lailati tsaniyah, maka setelah itu pada malam yang berikutnya, yang kedua ini, justru malah semakin banyak orang-orang yang ikut sholat, mengikuti Rasulullah. Fa shalla wa shallu bi sholatihi, mereka sholat mengikuti Rasulullah. Fama kanatil lailatu salisatu kasurun nasu hatta dhaqal masjidu ala ahlihi. Kemudian pada malam yang ketiga, kasuron nasu haqqal dhaqal masjidu, ini malah justru semakin banyak orang, banyak para sahabat-sahabat yang mengikuti sholat hatta dhaqal masjidu, sehingga masjid itu menjadi penuh. Ya. Falam yakhruju ilaihim hatta kharaja li sholatil fajri. Tetapi kemudian Rasulullah ini tidak keluar menemui para sahabat sehingga sampai pada waktu sholat fajar. Artinya sampai subuh beliau tidak keluar menemui para sahabat. Falamma sholal fajr aqbala alaihim wa qala lahum innahu lam yukhaf ala sya'nikum lailata. Innahu lam yukhaf ala sya'nikum lailata walakin khasyitu an tufradu alaikumus sholatul laili fata'jizu anha. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah melakukan hal seperti ini supaya apa? Supaya sesungguhnya tidaklah menjadi ringan atas keadaan kalian pada malam ini, sehingga Rasulullah itu mengkhawatirkan jika para sahabat, orang-orang itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah kefarduan gitu. Jadi Rasulullah memang memberikan jeda, memberikan bahwa sholat tarawih itu kalau Rasulullah seandainya ya melaksanakan itu secara kontinu terus, nanti dikhawatirkan para sahabat menganggap bahwa ini Rasulullah ini ya memfardukan sholat tarawih ini, begitu. Summa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini dilakukan summa tuwfiya, kemudian Rasulullah wafat sebelum sempat bertemu pada Ramadan di tahun berikutnya. Mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi Rasulullah gitu. Wal amru ala dzalika fi khilafihi Abi Bakrin wa sadri khilafahu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kita lanjutkan. Ini mungkin bisa kita pahami bahwa jelas dasarnya bahwa hukum dari sholat tarawih itu adalah sunnah. Ya, sunnah ain muakkadah seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian tentang bilangan rakaat ini sudah diterangkan tadi bahwa Rasulullah melaksanakan sholat di masjid itu 8 rakaat, ya, kemudian disempurnakan menjadi 20 rakaat. Ya, dan ini tidak dilakukan di masjid, ya, seperti itu. Untuk penjelasannya tentang penggunaan dalil, mana sih penggunaan dalil yang memakai atau menguatkan pendapat tentang 8 rakaat itu, nanti kita akan bahas di belakangnya. Oke deh, makanya tadi di awal Bu Alis pas menyebut atau menjelaskan 8 rakaat, tunggu dulu, jangan dijeda. Iya. Karena biasanya jangan dijeda dulu, gitu ya? Jangan di skip dulu gitu. Karena kan keluarga Fas juga sebagian masyarakat tadi yang Bu Alis bilang di awal bahwa ini banyak perbedaan di tengah masyarakat, tapi yang tidak harus diperdebatkan gitu ya Bu. Makanya dijelaskan jangan dipotong dulu, jadi kalau baca sampai habis dulu gitu ya Bu. Dipahami dengan betul bahwa
pendapat yang sahih, Nggih. yang kuat itu yang seperti apa. Nah Kita harus itu tahu. baik, Iya. kita jeda dulu ya Bu Halis. Ya. Setelah ini kita akan bergabung kembali keluarga FAS. Anda masih bisa bertanya langsung nanti dengan narasumber kami melalui 314330 ataupun via WhatsApp di 081578709640 atau Anda bisa juga mention Twitter dan juga Instagram kita @fasfmmagelang. Setelah jeda berikut kita akan kembali dalam program spesial persembahan kami untukmu perempuan.